Shalom, Godly Family yang terkasih. Mari kita nikmati kembali teh hangat kita. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Melalui firman Tuhan yang hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Godly Family yang terkasih, memiliki keinginan itu tidak salah. Justru kita harus memiliki keinginan yang positif, karena itu bisa menjadi motivator dalam kehidupan kita. Yang tidak boleh adalah kita dikuasai oleh keinginan kedagingan kita, sehingga kita tidak bisa mengontrol dan mengendalikan keinginan tersebut. Dan pada akhirnya kita bisa menghalalkan segala cara, bahkan melanggar firman Tuhan dan tidak taat kepada Allah demi memenuhi keinginan kedagingan kita tersebut. Kita harus mengatur, mengontrol, dan menguasai keinginan kita, dan bukan sebaliknya. Kita yang diatur, dikontrol, dan dikuasai oleh keinginan, sehingga kita tidak bisa berkata tidak terhadap semua keinginan kedagingan kita, karena kita sudah menjadi budak dari keinginan kita. Yakobus menghimbau kita supaya kita berhati-hati dan waspada terhadap semua keinginan kita, karena itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita di dalam dosa. Jika seseorang tidak bisa mengelola dengan baik setiap keinginannya dan kemudian ia jatuh dalam dosa karena keinginannya tersebut, maka orang itu sudah terjerat oleh tipu daya iblis dan masuk dalam perangkap yang dipasang oleh iblis. Godly Family yang terkasih, jika demikian, bagaimana kita harus mengelola dengan baik semua keinginan kita tersebut, supaya kita yang menjadi pengendali atas keinginan kita dan bukan sebaliknya? Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan. Yang pertama, kita harus paham untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan dalam hidup kita. Tidak semua keinginan kita itu adalah kebutuhan kita. Tidak semua hal yang kita inginkan itu masuk dalam apa yang kita butuhkan. Banyak orang terjerat dalam situasi-situasi yang tidak baik, seperti utang piutang, tindak pidana, kriminalitas, karena mereka berusaha untuk memenuhi semua yang mereka inginkan, meskipun itu bukan sesuatu yang mereka butuhkan. So, bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan itu penting. Yang kedua, buatlah skala prioritas berdasarkan kebutuhan kita. Apa yang paling harus kita utamakan dari kebutuhan kita? Karena ada jenis kebutuhan yang penting dan mendesak, kurang penting tapi mendesak, atau bahkan tidak penting tapi mendesak. Skala prioritas akan membantu mengesampingkan keinginan-keinginan kita dan mengutamakan kebutuhan kita yang penting dan mendesak. Kegagalan dalam membuat skala prioritas akan membuat kehidupan kita tidak teratur dan tidak terencana. Yang ketiga, tundukkan semua keinginan kita di bawah kuasa Tuhan melalui doa. Mungkin ini terdengar sangat klise, tetapi sangat manjur, karena faktanya roh memang penurut, tapi daging lemah. Kita sering gagal mengendalikan keinginan kedagingan kita dengan kekuatan dan cara-cara kita sendiri. Karena itu, perlu intervensi Allah dalam mengelola keinginan kita. Dan biarkan Allah memberi petunjuk kepada kita melalui hikmat kita, mana yang harus kita penuhi dan mana yang harus kita tunda dulu. Godly Family yang terkasih, biarlah Tuhan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, terutama dalam hal keinginan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami
menjadi pribadi yang tidak diperbudak oleh keinginan kedagingan kami. Biarlah kami hanya tunduk pada keinginan-Mu dan menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Amin.